Kembali lagi bersama kami di HI Edukasi. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan kalau mau hubungi kami bisa hubungi via lain di @gxx9844a dan silakan like fanpage kami di HI Edukasi. Kalau mau bertanya juga bisa hubungi melalui via mana saja dan via YouTube juga bisa. Silakan komen. Nah, kita akan lanjutkan tutorial tentang bahasa Pascal. Ini sudah tutorial yang keempat. Ini sudah, dan sekarang yang kelima. Kita buat lagi file baru, file new. Lalu kita save. Sekarang kita akan belajar tipe dasar. Jadi kita tulis dia tipe dasar dan dot pass. Nah, sini. Seperti biasa buat program T dasar. Titik koma lalu nah, karena kita akan mempelajari tentang tipe dasar, nah ada yang akan dijelaskan ini hanya 3 tipe dasar yang biasa digunakan di Olimpiade komputer atau yang biasa juga digunakan di Pascal. Nah, yang pertama adalah saya misalkan i sebagai integer, titik 2 integer. Kita buat dulu var. Nah, seperti itu. Titik 2 integer. Lalu kita buat yang namanya real, bilangan real, x dan y. Kita buat dia bilangan real. Dia bisa koma, tidak sama integer, dia bulat. Dan found, atau kita sebut saja dia f. Lalu kita kasih dia boolean dan titik koma. Nah, seperti biasa kita begin lalu end titik, lalu dalamnya kita deklarasikan masing-masing. Kita deklarasikan pertama i karena dia adalah integer atau bilangan bulat, jadi kita langsung tulis dengan bilangan bulat. Lalu kita titik koma, titik 2 sama dengan ketika kita mau deklarasi. Lalu kita tampilkan dia write line i sama dengan koma, baru kita tulis i titik koma, dan x lagi kita deklarasikan lagi x, titik 2 sama dengan kita misalkan dia 0,2 titik koma. Lalu kita tampilkan lagi dengan cara seperti biasa write line. Di sini ada huruf e nya. Write line. Kita tulis x sama dengan kutip baru koma, x tutup kurung dan titik koma. Begitu pula untuk y, tapi kita kasih dia nilai e 1,0 pangkat plus 1 misalnya. Lalu kita tulis lagi write line kita tulis y sama dengan kutip titik koma, ternyata ada next, sini koma, lalu tulis y balas kurung titik koma. Sekarang boolean if titik 2 sama dengan, misalnya kita benarkan dia true. Nah, seperti itu. Karena boolean itu hanya 2 nilai, true atau false. Write line. Sekarang kita tulis f, kutip dulu, f sama dengan koma, baru kita tulis f seperti itu, titik koma. Nah, sekarang kita save file, lalu jalankan, run. Kita butuh lagi satu untuk menahannya. Seperti biasa di sini kita kasih nilai integer saja, tersebut dia t, dan ini sebenarnya hanya untuk menahan
agar kita bisa lihat melihat output yang keluar. Tekan F2 untuk save, lalu run. Saya open lagi, dia keluar. Nah, seperti itu. Ini geser-geser rapat naik, lalu run, ulang, run. Nah, sini akan tampil I sama dengan 5, X sama dengan 2,0, dan Y sama dengan 1, dan F sama dengan true. Nah, seperti itu. Jadi kita enter, tekan dulu angka, enter. Nah, di sini menjelaskan bahwa I itu adalah bilangan bulat, sedangkan X adalah X dan Y adalah bilangan real, ya, dimana kita lihat tadi ada koma, dan F ini adalah boolean. Jadi di sini juga bisa berubah menjadi false ketika dia adalah salah. Jadi nanti yang tampil adalah F sama dengan false. Coba kita run lagi. Nah, di sini F-nya false. Ini adalah 0,2 di sini kali 10 pangkat min 1. Sedangkan ini lihat 1,0 kali 10 pangkat 1. Ini adalah tipenya. Jadi nanti ini kita bisa membatasi untuk angka 0 ini, tapi untuk tutorial kali ini kita hanya jelaskan tentang itu. Nah, sedangkan nilai integer, pada video kemarin kita sudah belajar berapa nilai dari max int. Jadi itu bisa sampai sebegitu dan tidak bisa melewatinya. Misalnya kita akan menampilkan di sini max int, yang akan tampil sesudah itu max int. Nah, jadi nilai integer itu hanya bisa sampai ini. Dia tidak boleh melewati dari nilai max int ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita buat integer, dia adalah nilainya bilangan bulat. Dan sama pada X dan Y itu adalah bilangan real, di mana dia bisa koma. Sedangkan F ini atau boolean, sini boolean itu adalah hanya memiliki dua nilai, yaitu true or false, true atau false. Jadi dia benar atau salah. Ketika benar, nanti ada beberapa fungsi dan ada juga beberapa soal di Olimpiade komputer biasanya itu menggunakan boolean, dan yang sering didapatkan itu integer, real juga kadang. Nanti ada lagi tipe dasar yang tipe data, itu namanya program. Tapi untuk tipe dasar dulu kita pelajari 3 ini saja. Mungkin saya rasa cukup. Jangan lupa subscribe HI Edukasi. Silakan like fanpage-nya dan bisa hubungi via line. Dan kalau mau pesan DVD bisa hubungi juga via line. Mungkin cukup. Saya terima kasih.